sampai sholat berjamaah. Wa atuz zakah, dan bayarlah zakah. Ayat seperti ini, aqimus shalah atau zakah, itu diulang berkali-kali dalam Al-Quran, puluhan kali. Intinya kewajiban zakat itu senantiasa melekat dengan kewajiban sholat. Kalau sholat itu adalah ibadah kita kepada Allah. Kalau zakat, nah ngomong masalah zakat, jadi sampai jawab kepada manusia. Jadi saya cerita masalah. Saya kan meneliti zakat lumayan lama, 5,5 bulan saya fokus meneliti zakat bersama dengan Ustaz. Jadi lumayan ngerti tentang zakat. Akhirnya guru-guru Kristen saya belajar zakat. Karena saya maklum, harus lebih temenan kan. Dia aja yang Kristen mau belajar zakat, maksud aku gagal. Jadi perbedaan konsep giving dalam dunia Western, Barat sama dunia Islam. Pada awalnya Ustaz ini tidak percaya kalau saya katakan bahwa zakat itu adalah bukan hanya sekedar ibadah horizontal, tetapi juga ibadah vertikal. Karena kita melaksanakan zakat itu bukan semata-mata kita kasihan kepada orang, tapi karena kita melaksanakan perintah Allah, berupa ketaatan kepada Allah. Dalam dunia Barat itu nggak dikenal. Namanya giving itu just giving, kalau hubungannya dengan Tuhan. Kalau makanya Ustaz di awal-awal itu tidak percaya kalau zakat itu masuk worship, masuk ibadah. Karena menurut dia yang worship itu hanya sholat, puasa. Zakat itu adalah giving. Nah, tapi setelah meneliti zakat selama 5,5 bulan, akhirnya dia baru sadar. Karena baca buku banyak, ketemu sama pakar-pakar banyak, akhirnya dia, oh benar, ini bedanya. Salah satu perbedaan yang baru saya tahu, bahwa konsep zakat, sedekah, infak dalam Islam itu bukan hanya hubungan antara manusia, tapi juga ada hubungan dengan Allah. Karena kita berzakat semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah, bukan hanya karena kasihan. Itu perbedaan. Ada juga ada nilai ibadah, ada nilai ibadah. Zakat. Zakat ini macam-macam, dari perspektif akidah berhubungan dengan keyakinan kita kepada Allah. Yakin kok gak sih bahwa kita itu harta kita dari Allah, bahwa rezeki kita nggak akan berkurang sedikit pun, bahkan kalau kita kasihkan semuanya kepada orang lain, kayak Abu Bakar As-Siddiq misalnya, kayak Utsman bin Affan, nggak akan berkurang sedikit pun jatah rezeki kita itu. Itu bagian keyakinan kita pada Allah. Yakin kok enggak? Yakin kok enggak? Kalau kita lihat teladan para sahabat, luar biasa. Jadi Ali bin Abi Thalib itu bahkan mewajibkan diri punya wiridan sedekah setiap hari. Bahkan ketika satu hari nggak punya uang sama sekali, beliau langsung pada orang Yahudi, langsung air itu diburuh akan dapat uang bisa sedekah, sampai seperti itu. Luar biasa. Zakat ini perlu kita promosikan, ya, minimal dari diri kita sendiri dan keluarga. Ini berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan hukum fikih, jelas zakat ini wajib. Makanya ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mau bayar zakat diperangi, diingatkan bayar zakat enggak, kalau enggak terserah. Ya, karena memang ini posisinya sama dengan sholat, masuk hukum Islam. Ya, fenomena yang ada di negara kita ini luar biasa. Pendidikan tentang zakat ini masih sangat kurang, masih kalah dengan haji. Pamornya juga masih kalah dengan haji. Kita lihat haji antri berapa tahun? 10-12 tahun. Zakat, bayar zakat antri. Adanya apa? Zakat diumumkan hingga orang banyak mengumpulkan 3 bulan Ramadan. Jadi kesadaran berzakat ini masih sangat kurang, perlu kita promosikan. Dan kadang-kadang juga masih banyak yang nggak ngerti bedanya zakat atau infak atau sedekah. Datang pagi, dari 50.000 zakat malah, zakat malah apa sih? Zakat itu 2,5%. Terus nisabnya minimal sekitar 40 juta. Jadi berapa?
40 juta keluar kan berapa? Hah? Hah? Berapa? 1 juta. Dan minimal 1 juta. Ini nak minimal, soalnya bayar normal. Kita berarti karena dia nggak ngerti konsep zakat. Intinya dia belum paham zakat. Dan masih banyak masalah yang dalam zakat. Mungkin Pulau Salman sendiri juga belum paham zakat. Coba sampai cek pemahamannya. Ayo senang berpesan dalam zakat. Kalau sholat sudah mungkin itu kalau zakat. Kemudian bagaimana dengan kita? Nah ini, mari kita mulai dari sekarang biasakan duit kita seadanya ini kita latihan, walaupun belum sampai nisab, latihan 2,5% minimal. Terus setiap bulan kita keluarkan. Kalau bisa ya jual 2,5%, kenapa itu? Dan 5%. Kalau meniru Ustaz Mansur 10%. Kenapa 10%? Karena dilibatkan 10 kali 10 untuk menjaga harta yang 90%. Minimal 5% lah. Kalau sampai punya dari bidik misi 500.000 ya 5%, minimal 25.000 setiap bulan minimal. Bukan zakat opo, ya sedekah infak. Zakat itu sekali lagi kalau sudah mencapai nisab dan haul. Nisab itu kira-kira itu 92 gram emas. Yang paling rendah 85 gram emas. Kira-kira 40 juta lah misalnya. Asarannya ngomong 40 juta. Itu kalau belum sampai itu ya belum wajib zakat, tapi latihan kita ngomong terus gitu. Nggak suka tambah iman. Iya loh. Kalau benar 10% nya 10% dari 1 miliar kan lebih banyak daripada 10% dari 1 juta. Itu kan 10% dari 1 juta berapa? 10% dari 1 miliar ya? 100 juta. Ya, makanya mau dulu pada sugih biasakan infak saja. Karena sugih ben gak iman-iman. Nah, ini ya kita promosikan. Minimal di kita keluarga kita. Setiap tahun lah bapak panen, ini apa? Jalani zakat. Pak ini zakat. Kita promosikan. Ada nggak kelingan loh, panen pari itu nggak gitu, bapak, satu ton bu, iya kan? Jadi kalau nggak salah sekitar 700 kg, 600 berapa itu wajib zakat. Nah, itu. Jangan tontonan pari, nah, kalau di desa atau barang dagangan, nah itu. Masukkan dulu, ini masih ayat-ayat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Sama ini tentang ayat menjelaskan salat dan zakat. Salat dan zakat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu masalah. Iya, mengenai zakat berarti ya, yang ini hubungannya dengan kayak panen gitu. Nah kalau kebanyakan kalau yang saya temui di daerah itu dia memang ada mengeluarkan zakat, tapi dia tidak memperhitungkan hitungannya berapa gitu. Nah, Jadi dia langsung ya mengeluarkan tapi belum jelas gitu, ukurannya berapa gitu. Bagaimana? itulah yang saya maksud. Pengetahuan tentang zakat di masa kita sangat terbatas. Kami sangat minim. Bahkan banyak masyarakat lebih ngerti haji dibanding zakat. Nah teman-teman, makanya saya pernah buat artikel itu Pak Haji, Bu Hajah Kaya Zakat, sampai seperti itu. Karena pamor zakat masih kurang daripada pamor haji. Karena haji kan prestis, ada nilai prestis. Tanpa mengurangi nilai, oke lah, bener haji kewajiban hukum Islam nomor 5. Tapi kan sebelum haji, sholat, zakat dulu. Kalau zakatnya belum dibayar terus haji, nah ini yang masalah. Ini yang masalah. Kenapa zakat berat? Kan hubungannya dengan keyakinan. Karena memberi orang. Kalau haji kan walaupun biayanya banyak, terus dia sendiri. Nah, ya kan? Walaupun habis 40 juta,
untuk dirinya sendiri. Kalau zakat 2 juta, 3 juta itu untuk orang lain. Nah, ini justru mungkin lebih berat. Kalau haji kan dirinya sendiri. Nah, ini makanya padahal waqimus shalah wa atuz zakat. Nah, kita ayo coba Bapak Ibu kita yang sudah haji atau belum haji pun coba kita sering ingatkan waktunya zakat. Dibiasakan dalam keluarga kita dulu. Nanti kan melebar. Nah, itu ya. Yaitu bukti bahwa pengetahuan zakat itu sangat ini. Ayo maksudnya ini. Ini sekali yang pertama, seberapa jauh peran dari lembaga zakat yang sekarang dalam memberdayakan sekaligus memberikan pengaruh kepada masyarakat ini. Yang kedua, seberapa jauh pengaruh zakat ini sendiri yang mana sebagai salah satu ajaran dari Islam dalam mempertahankan pangan. Karena saya pikir zakatnya ada relasi kuat dalam mempertahankan pangan dalam negeri atau dalam masyarakat. Orang ngerti ya. Gak ngerti kabeh. Intinya kalau pengaruh luas itu memang lumayan lah. Dalam arti dibanding 20 tahun yang lalu sekarang jauh lebih baik. Tapi kalau sekedar kabar ini benar apa enggak, dari Asia Development Bank telah mengatakan telah membuat penelitian kira-kira potensi zakat Indonesia itu per tahun sekitar 200 triliun per tahun. Nah, itu yang benar terserap, terdata di BAS 19 itu baru sekitar nggak lebih dari 2%. Yang terdata jelas sama BAS. Tapi kalau yang nggak terdata nggak ngerti. Kalau orang ngasih zakat langsung kan nggak ngerti. Kira-kira kita husnudon kira-kira baru 5%. Mana yang paling banyak? Corporate, pemilik perusahaan, sing di bosnya jarum, bosnya gudang garam, yang miliar. Kalau kita ngerti bursa efek itu berapa duitnya itu, bank-bank itu triliunan zakatnya. Kalau mau ngitung gitu, belum yang individu. Jadi memang masih sudah baik tapi masih tetap kurang. Ya faktornya banyak, terutama minimal itu pendidikan dan zakat masih sama. Pengetahuan masyarakat sadar. Kayak tadi loh, nggak ada sekali ngomong zakat mal. Itu kan kadang-kadang wakaf, infak, sudah kok nggak ngerti bedanya apa zakat mal. Yang paling paham dari zakat fitri, mulai dari zakat fitrah. Apa? Jangan mas. Jangan ada. Mau tanya ini masalah Yang setunggalnya nggak ngerti saya, mau bodoh pangan itu. Itu mau ekonomi, yang bahas itu. Ekonomi syariah juga ekonomi syariah. Nah, itu teliti. Apa? Masalah ini mas. Ini kan yang dibahas zakat mal ya mas. Zakat mal kan zakat keseluruhan 1 tahun kira-kira. Semua zakat umum. Intinya zakat. Apa? Ya, yang saya mau tanyakan masalah zakat mal. Nah, yang masalahnya itu di desa itu kan banyak biasanya tanah-tanah nganggur, itu kan nggak produktif. Itu kan kalau dijual itu lebih dari 50 juta. Nah, kalau misalkan itu dijakati, itu bukan malah merugikan. Apa? Itu nggak zakat itu. Nggak dizakati tanah, rumah, mobil itu nggak dizakati. Perhiasan yang dipakai, HP-mu harganya 500 juta nggak dizakati. Jadi zakat mal nggak ngitung itu ya? Bukan. Itu apa? Fasilitas kepemilikan apa? Bukan itu. Ya. Mas, kalau saya mau tanya apakah mas maksudnya di lembaga zakat itu gimana solusinya gitu ya kan? Mungkin kita berzakat tapi di sisi lain kita juga bayar pajak. Ketika kalau orang Kristen kan nggak ada kewajiban zakat. Jadi
orang Islam itu kan di sini kan karena memang konstitusi kita adalah mengacu pada undang-undang di Belanda, otomatis kita kena dua, pajak iya, zakat iya. Bagaimana itu solusinya untuk gitu? Bisa diatur kalau nggak salah. Jadi kalau sampai bayar zakat di lembaga resmi, itu kan dapat apa? Itu loh apa? Kwitansi itu loh. Ya itu bisa digunakan untuk mengurangi pajak. Tapi bukan mengurangi pajak ya, mengurangi harta kena pajak. Sementara masih itu. Subsidi itu prosesnya. Bukan. Mengurangi harta kena pajak. Oh iya. Karena udah dizakatkan. Sementara ini peraturannya baru gitu oleh Stato. Saya nggak tahu kalau sudah terbit peraturan yang baru. Terakhir saya meneliti tentang itu. Sekitar tahun 2012, 2011. Mengurangi. Itu peraturan nasional. Undang-undang. Mengurangi harta kena pajak. Istilahnya harta kena pajak. Belum mengurangi pajak. Karena hitungannya dewi. Hitungannya berbeda. Soalnya kalau pajak itu dikenakan semua harta ya. Artinya kalau zakat kan hanya idle money istilahnya. Yeah. Harta yang tidak digerakkan kayak mobil itu kan kita butuh. Kalau misalnya harta yang ditimbun itu baru kena zakat. Pajak ini nggak ngerti. Kalau zakat itu kan seluruhnya. Pendapatan kena, mobil kena, bangunan Pajak. kena, pajak. Ya, kalau pajak ya, pajak ada pajak. Bangunan, motor kan ya. Kalau zakat nggak ada. Kalau zaman khilafah Islamiyah dulu itu Nggak ada pajak. Pajak hanya untuk orang non Islam. Orang Islam masih bayar zakat, orang Islam jizyah. Jadi kalau sekarang dimiliki dengan pajak sebagai imbal balik dia mendapatkan perlindungan keamanan, jaminan keamanan dari orang Islam. Jadi satu-satu. Tapi nggak masalah sekali lagi. Makanya memang zakat ini selain aspek kewajiban, adanya aspek ubudiyah, aspek ibadah. Ini yang perlu kita gencarkan. Makanya Ustaz Yusuf Mansur itu bahkan promosinya kan sodako, menyelesaikan segala permasalahan. Mesti itu terus yang ditekankan. Zakat untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan, sodako untuk menyelesaikan permasalahan. Itu yang sekali digencarkan oleh beliau. Karena menurut beliau kalau gencarnya zakat surga, gak zakat neraka, gak pada ngomong, gak seneng ngomong, gak seneng, babar. Tapi kalau sampai punya masalah, zakat selesai masalahnya, oh seneng, banyak yang tertarik. Itu salah satu strategi beliau. Ya kan? Kalau surga neraka tok, jadi sponsor gak pada oh nggak seneng. Dia udah wis jawab, mau ngerti, oke. Kalau orang-orang umum itu ya. Jadi, kenapa Mas? Maksudnya zakat Ya berdosa. mulai dari sengaja sama Ya lihat dulu, gitu. Kan rukun Islam, sholat, zakat, puasa, ini kan sudah sangat umum. Hampir semua orang Islam tahu. Jadi nggak ada alasan untuk lalai. Iya kan? Karena masih umum. Rukun Islam ada 5 itu kan sudah umum kan? Hampir semua yang berKTP Islam ngerti ini. Hampir semua loh. Mungkin 99% ngerti lah. Cuma ilmunya detailnya nggak ngerti. Nah itu kan karena teledoran. Aslinya ya kan? Ya kan? Nah, ini itu. Apa? tentang zakat namanya zakat pesannya zakat zakat dengan penghasilan. Nah, penghitungan zakatnya itu apakah kan harta yang bergerak Penghasilan. penghasilan hasil atau Penghasilan. Nah, zakat penghasilan itu memang ada macam-macam. Ya, ada diambil dari kotor, ya, ada diambil dari bersih. Di situ setelah dikurangi semuanya dihitung apakah sampai nisab apa enggak. Hitungnya gini, ya dihitung apakah sampai nisab apa enggak. Dan hitungnya ada 2 cara, per bulan atau per tahun. Per bulan atau per tahun. Misalkan kalau dianggap per tahun 40 juta, kalau per bulan masuk kotor 10 juta per bulan misalkan. Sudah pernah setahun bisa lebih dari 40 juta. Jadi intinya wajib zakat.
boleh dibayar zakat setiap bulan. Bruto atau neto? Ada dua pendapat. Dia mengatakan bruto, ada mengatakan neto. Kalau Ustaz Abdurrahman Hafiz berikan solusi lebih baik bruto. Sekali lagi, nilai ubudiyahnya itu lebih ditekankan. Nilai ubudiyah, nilai ogak-odi melarat itu lebih ditekankan ini. Dari nilai perhitungan ekonomi gitu. Ngerti maksud saya? Secara fikih boleh, ada yang berpendapat ya harus dikurangi pengeluaran dulu. Secara fikih, ilmu fikih boleh, sah. Tapi ada dari sisi ubudiyah, dari sisi tasawuf, dari sisi lebih matang, meski kita membersihkan harta itu lebih baik dari itu. Langsung diambil 2,5%, dibiasakan dengan emas. Kan banyak orang yang contoh saja yang tidak tahu itu adalah sudah punya dan bukan tidak mungkin apa tidak akan mencari tahu seperti apa yang jelas dia misalkan sudah lama penghasilannya selama 1 bulan lalu sudah mencapai nah baru tahu ketika tahun kedua. Nah apakah yang tahun pertama ini dia harus ngambil atau ketika sudah tahu? Enggak tahu. Intinya pada waktu jatuh tempo ketika ngerti ya sebenarnya. Yang sudah berlalu tobat nanti sekarang. Gimana hitungnya? Kan nggak ngerti. Gimana hitungnya kan? Udah entah 2 tahun, entah 3 tahun kan nggak ngerti. Karena sebelumnya kan nggak sadar, ya kan? Ya, kalau menurut saya yang paling enak ya waktu ini ya, yang sebelumnya ya tobat nanti sekarang. Silakan semuanya kepada wajib sayatan hasanah wajibku. Semoga kebaikan itu menghapus kelalaian tanpa bayar salah lah. Kan ini akuntansi gitu. Akuntansi itu harta, nah kos-kosan lebih penghasilan ya, penghasilan itu kan biasanya ada namanya harta simpanan, ada namanya penghasilan. Harta simpanan itu kayak tabungan, ya tabungan itu juga ada zakatnya, sama berarti kan sudah mengendapkan simpenan. Kan yang bisa kau contoh ya, aku selama 3 tahun terakhir mengumpulkan duit 1 juta, dan setahun terakhir ini punya uang 40 juta. Yang 1 ini tak zakati, sudah zakat penghasilan. Yang 100 juta sudah harta simpanan, itu dizakati 2,5%. Sama dengan tabungan. Bisa melakukan sisa. Intinya memang headline-nya pada hari ini kita tahu bahwa pendidikan pemahaman tentang zakat itu masih sangat minim, sangat kurang, dan promosinya juga sangat kurang. Ayo kita gencarkan, minimal dari kita sendiri biasakan 2,5% minimal setiap bulan kita biasakan, dan di keluarga kita. Kalau zakat itu lebih utama diumumkan. Aku membayar zakat. Tapi kalau sedekah infak itu lebih utama disembunyikan. Kenapa? Karena sebagai syiar, ini sebuah kewajiban. Apa? Iya harus transkrip dulu. Hartaku sakmil, zakatku sakmil. Loh iya. Makanya kan ada amil itu kan gitu. Hartaku ini loh sakmil ini, zakatnya sakmil ini untuk syiar. Tapi kalau sedekah yang sunnah itu lebih baik disembunyikan. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Shadaqallahu al-'azim. Subhanallah.